Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Nama saya Nina, selaku generasi muda tentu sangat resah dengan maraknya peredaran narkoba di kalangan remaja, karena sebagai pelajar atau mahasiswa kita harusnya cerdas dalam memilih pergaulan dan jangan sampai terjerumus dalam obat-obatan terlarang tersebut. Nama saya Muhammad Ruzi dari Dabu Singkep Kabupaten Lingga. Jujur saja saya sebagai generasi muda tentu peredaran narkoba saat ini sangat-sangat meresahkan. Bahkan kita tidak tahu saking banyaknya jenis narkotika yang beredar saat ini. Jadi kita berharap peran dari pemerintah maupun aparat penegak hukum dan juga dari instansi yang memang betul-betul membidangi hal ini, yaitu BNN, untuk senantiasa melakukan sosialisasi. RRI Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Kita di Dialog Tanjung Pinang pagi ini untuk edisi hari Rabu 20 September 2023. Dan seperti biasa akan ada topik yang kita angkat ya di dalam dialog pagi ini. Topik kita tentang kampung tangguh bebas narkoba. Nah, kita udah ada narasumber juga yang hadir di studio maupun melalui line telepon kita. Langsung aja kita perkenalkan. Yang pertama ada Kombes Pol Herianto SE, Kepala BNN Kota Tanjung Pinang. Pak Herianto, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sehat kabarnya, Pak? Luar biasa. Alhamdulillah. Udah mau hadir, terima kasih banyak udah mau hadir di RRI pagi ini. Yang berikutnya ada Ibtu Sofian Rida SHMH, Kasat Narkoba Polres Bintan. Sofian? Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang berikutnya ada Bang Heri Sembiring Kembaren, Kepala Desa Teluk Sasah, Kabupaten Bintan. Bang Heri? Ya. Iya, bisa mendengarkan suara kami? Siap, dengar jelas. Oke, terima kasih juga udah bergabung nih Bang Heri sama RRI. Siap. Baik, kita juga nanti akan mengajak pendengar ya untuk bergabung bersama kami di 0771 444 9050 atau di 0811 778 9830 bersama saya Aryo Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia, RRI Bersatu. Baik, pendengar, peredaran narkoba itu berkembang seiring perkembangan teknologi dan komunikasi ya, dengan sasaran dari berbagai kalangan tentunya. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih masif lagi untuk mencegah peredaran narkoba di masyarakat. Dan belum lama ini pemerintah Kabupaten Bintan melalui Polres Bintan tentunya telah meresmikan sebuah desa, itu Desa Teluk Sasah, sebagai kampung tangguh bebas narkoba ya. Nah, lantas apa sih tujuan dibentuknya kampung tangguh bebas narkoba ini? Nah, apa saja kriteria-kriteria sehingga kampung ini dinyatakan sebagai kampung tangguh bebas narkoba? Nah, kita akan membahas ini bersama narasumber kita pagi ini. Izin Pak Herianto, kita mau ke Pak Sofian dulu ya. Silakan. Baik, apa tujuan utama dari pembentukan kampung tangguh bebas narkoba ini, Pak Sofian? Terima kasih. Pembentukan Kampung Tangguh Bersih Bebas Narkoba ini adalah suatu program yang dari pemerintah pusat ataupun dalam hal ini Mabes Polri. Kita menggandeng dengan instansi terkait, salah satu dari BNK Tanjung Pinang ataupun yang juga membawahi dengan BNK Bintan. Kemudian kita dengan Pemda,
itu dengan masyarakat. Itu kita bekerja sama. Itu mungkin dikuatkan kemarin Pak ya, Pak Kabinka. Kemarin kita ada melakukan MOU dengan dari BNK Tanjung Pinang dengan Polres Bintan, kemudian dengan Polres Bintan dengan Bupati Pemda. Terbentuknya Kampung Bebas Narkoba ini adalah salah satu upaya yang dilakukan jajaran hunter narkotik. Itu bukan dari kami saja, juga ada dari BNK, juga ada dari pemerintah. Ini adalah satu upaya pemberantas di tingkat terbawah. Karena di tingkat pengguna ataupun masyarakat juga ada salah satu pengguna dan juga bahkan ada terpengaruh sampai menjadi suatu pencaharian, sampai juga ikut mengedar juga sampai ke tingkat desa. Mengapa di Desa Teluk Sasah nih Pak Sopyan? Kriteria salah satu pembentukan Kampung Tangguh Bebas Narkoba ini ada 2 kriteria. Satu kriteria adalah kampung yang memang masih beredar narkoba dan pernah dilakukan penindakan narkoba. Khususnya untuk di Kabupaten Bintan itu kita ke Desa Teluk Sasah, ini masuk desa pencegahan. Pencegahan itu Desa Teluk Sasah ini punya histori. Tahun 2019 ini pernah dilakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana narkotika. Yaitu salah satu warga Teluk Sasah, yaitu tepatnya di kelurahan atau desa dusun Tanjung Taluk. Itu 2019. Kebetulan pada saat itu saya masih berdinas di Satreres Narkoba Polresta Barelang, Batam. Kami ada melakukan penindakan di situ terhadap warga Teluk Sasah sendiri. Jumlah barang buktinya lumayan. Waktu saat itu kita amankan 3 kilo ya. Jenis sabu ya. Dan kenapa kita pilih desa tersebut dengan histori tersebut, dan berdasarkan profiling kita bahwa desa ini sampai saat ini alhamdulillah clear. Alhamdulillah clear. Juga daerah yang masuk daerah yang sedikit rawan karena di samping berada akses ke laut, juga di situ adalah dekat dengan lingkungan industri. Industri ini karyawan-karyawan pemuda-pemuda situ rawan sedikit terpengaruh dengan kesibukan mereka, dan ya karyawan kan mungkin udah punya penghasilan, rawan untuk disisipi untuk menjadi pengguna. Berarti memang sudah ada target ya waktu itu di situ ya, karena ada karyawan, ada PT gitu kali ya. Memang karena tempat yang seperti itu tuh biasanya benar nggak sih memang menjadi target para bandar itu Pak Sopyan? Itu salah satu konsumtif yang cukup aktif. Karena apa? Mereka punya penghasilan. Mereka juga dengan ada punya jadwal kerja yang sudah terstruktur, ada waktu libur. Nah, di saat mereka libur-libur ini kumpul-kumpul ini rawan. Awalnya kalau istilah kita satu cerita-cerita, dua main gitar, empat lama-lama kan udah lain arahnya. Jadi kita siasati daerah yang masa kelompok-kelompok komunitas ini rawan gampang disusupi oleh para mereka yang tidak bertanggung jawab lah, pasar lah bahasanya. Memang ada target pasar yang dituju di situ ya. Bukan dikirain di Teluk Sasah itu hanya jadi tempat transaksi aja, tapi diedarkan entah kemana-mana. Ternyata di situ juga penggunanya lumayan banyak juga ya Pak Sopyan. Di samping histori tadi juga karena narkotika ini kan nilai ekonomisnya cukup tinggi. Orang menggunakan narkotika ini khususnya jenis sabu atau jenis apa itu kan harus menggunakan biaya. Tidak bisa dia dengan menggunakan cara lain. Nah, yang jadi pasar marketnya itu justru orang lingkungan kerja. Yang katanya bisa meningkatkan stamina gitu ya, pakai narkoba gitu ya. Jadi makanya tadi, jadi ini kan mitos sebenarnya. Ini kan mitos yang sugesti saja. Sugesti saja sebenarnya, karena tadi
Kenapa saya bilang komunitas karyawan atau pekerja tadi, kan mereka kan ada yang lembur, ada yang masuk malam. Nah, yang kata mitosnya kalau mereka menggunakan ini akan memiliki stamina. Nah, itu sebenarnya kalau secara medisnya enggak lah. Sugesti kali ya. Sugesti saja itu. Nah, yang memang awalnya pengguna mungkin karena aku nggak pakai itu nggak ini. Iya, karena udah adiktif tadi dia udah tercandu gitu ya kali ya. Karena kalau nggak pakai kayaknya nggak ada semangat gitu kan. nggak ada power gitu. Oke. Nah, kalau di Bintan sendiri Pak, secara keseluruhan bagaimana dengan kasus narkobanya? Kalau di Pulau Bintan ini sebenarnya di Pulau Bintan ini kan karena kita ini adalah kabupaten ataupun pulau yang berbatasan dengan negara tetangga. Itu kemudian di Pulau Bintan ini juga ada di samping kawasan industri juga ada kawasan wisata. Oke. Nah, jadi di Bintan ini sebenarnya untuk market itu kurang. Berdasarkan pengungkapan kami tiga tahun terakhir ini, itu. Namun daerah Bintan ini bisa menjadi transit untuk dari negeri seberang, khususnya pada data yang kita dapat itu kan dari Malaysia semua ya. Itu perairan kita dilewati. Okay. Nah, kerawannya apabila estimasi mereka ini kalau di laut tidak aman, karena kita ini kan ada Roro. Ada Roro, kemudian ada kapal feri yang memungkinkan untuk perpindahan dari Bintan ke luar Bintan. Bisa ke Batam. Bahkan kemarin baru-baru ini kan ada yang sampai ke Anambas ya. Nah, jadi untuk market tidak tidak banyak lah. Tapi cenderungnya daerah perairan kita yang digunakan. Jadi tempat transit juga. Betul, ya, Pak. lebih ke daerah transitnya gitu ya. Jadi Kabupaten Bintan ya. Oke, baik. Kita mau ke Bang Eri dulu, Bang Eri. Ya, pagi. Siap, monitor. Oke. Ya, Bang Eri, bagaimana awal kisahnya Desa Teluk Sasa ini pernah menjadi tempat transaksi narkoba? Mungkin Bang Eri bisa sedikit menceritakan begitu, Bang Eri? Ya, mungkin yang jelas karena juga sesi mungkin masuk ke poin pergaulan mungkin ya, karena mengingat itu juga tertata rapi tentang mungkin adat istiadat dan juga keagamaan. Jadi intinya mungkin saya berpikir bahwasanya terjadi hal tersebut itu tidak terlepas dari pergaulan sih pada dasarnya. Iya. Oke. Dan juga kemarin itu ya kita berterima kasih bahwasanya telah diselesaikan dengan kegiatan dari Pak Kasat gitu kan, bisa diselesaikan secara baik dan mudah-mudahan kedepannya Indonesia tidak akan terjadi lagi lah gitu-gitu, itu harapan kita bersama. Oke. Nah, kondisinya saat itu seperti apa sih Pak Bang Eri? Apakah ada pengguna atau hanya sebagai tempat transaksi saja di Desa Teluk Sasa itu? Kalau setahu saya sih kemarin terjadi itu transaksi ya. Ya, transaksi yang memang di sekitar wilayah kita secara zonasi di laut depan seberang itu. Kalau untuk hal-hal lainnya sih mudah-mudahan nggak ada. Oke, apakah anak-anak muda di sana sudah terkontaminasi gitu dengan narkoba, Bang Eri? Oh, kalau untuk terkontaminasi sih mudah-mudahan enggak ya, karena kemarin pun kasusnya termasuk cukup minim lah. Intinya pun itu pun terjadi salah satu dari warga kami, kan maksudnya sering terjadi tapi pernah terjadi gitu. Oke. Bang, apa perubahan yang dirasakan setelah dibentuk Kampung Tangguh Narkoba, Kampung Tangguh Bebas Narkoba di Desa Teluk Sasa sendiri, Bang Eri? Yang terjadi saat ini tentunya setelah ada kegiatan tersebut lebih condong kegiatan-kegiatan positif saja gitu di Kampung Tangguh Narkoba. Karena lebih efektif untuk kegiatan yang sifatnya positif bersama masyarakat, bersama sekitar gitu. Itu sih memang jelas yang paling nampak gitu dampaknya. Oke, pelibatan masyarakat sendiri, masyarakat Desa Teluk Sasa sendiri dalam pembentukan Kampung Tangguh Bebas Narkoba ini seperti apa? Kalau keterlibatan untuk masyarakat sendiri di dalam pembentukan Kampung Tangguh Narkoba kita, tentunya memang melibatkan kita semua unsur jajaran RT RW, masyarakat, ibu-ibu kader yang memang di sini tampak proaktif bahwasanya Kampung Tangguh Narkoba ini terbentuk dan memang sangat-sangat diapresiasikan oleh masyarakat kita. Oke, jadi intinya masyarakat menerima lah ya.
siap, memang sangat menerima gitu, menerima sangat apresiasi bahkan apapun kegiatan dari Kampung Tangguh Narkoba, mereka untuk wujud nyatanya bersama, gotong royong, kegiatan-kegiatan yang memang dari masyarakat memang support penuh untuk kegiatan tersebut. Oke, kegiatan-kegiatan seperti apa gitu Bang Heri untuk pencegahan yang biasanya dilakukan di Desa Trusasa? Setelah sosialisasi kemarin, kegiatan untuk masyarakat seperti contohnya mungkin senam bersama, kegiatan guru bersama, dan kegiatan memang sifatnya untuk membangun bahwasanya dan mengetahui bahwasanya tentang bahayanya narkoba itu sangat luar biasa. Sehingga sosialisasi dan kegiatan lainnya yang sifatnya sangat-sangat positif. Oke, jadi setidaknya setelah dibentuk Kampung Tangguh Bebas Narkoba ini, masyarakat bisa lebih peduli lah ya, bisa lebih aware begitu ya terhadap bahaya narkoba gitu ya. Dan biasanya kan penyampaian itu bisa disampaikan melalui kegiatan-kegiatan seperti gotong royong yang Bang Heri sampaikan tadi ya, sosialisasi dan lain sebagainya gitu ya. Iya betul. Oke, siap Bang Heri. Kita mau ke Kepala BNN dulu Pak Irianto. Pak Irianto, bagaimana BNN menilai adanya pembentukan Kampung Tangguh Bebas Narkoba, Kampung Bersinar yang dibentuk oleh para penegak hukum atau masyarakat setempat menurut BNN sendiri? Silakan Pak Irianto. Ya, kalau menurut BNN sendiri ini sangat baik dan sangat bagus karena bagaimanapun itu berawal dari instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang fasilitasi pencegahan P4GN. Jadi dari instruksi Presiden tersebut bahwa seluruh lapisan masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat dan juga pengusaha swasta itu wajib ikut proaktif dalam pencegahan P4GN ini. Jadi bukan hanya tugas Polri, bukan hanya tugas BNN, bukan hanya tugas Dinas Kesehatan, penegak hukum. Jadi banyak yang salah paham di masyarakat saat ini bahwa jarang Polres Tanjung Pinang atau Polres Bintan datang ke kampung kami melakukan penyuluhan. Jarang BNN ke tempat kami, bukan itu. Jadi maksudnya Polri, penegak hukum, kemudian BNN dan lembaga pemerintah daerah lainnya itu hanya sebagai motor penggerak ya. Contohnya dalam program yang sudah berjalan hingga saat ini yang tadi Mas sebutkan bahwa adanya Kelurahan Bersinar, Desa Bersinar atau Kampung Tangguh, itu ada program edukasi kepada masyarakat. Jadi mencetak mereka menjadi kader-kader penyuluh, kemudian kader-kader agen pemulihan, di mana lewat agen pemulihan ini mereka berfungsi, masyarakat itu peduli dengan warga setempat, baik tingkat RT dan RW, dan mereka men-screening warga mereka yang menjadi penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika, sehingga lewat agen pemulihan ini akan melaporkan kepada Polres setempat atau Polsek, kemudian juga BNN untuk dilaksanakan kegiatan screening rehabilitasinya, dan mereka dilakukan proses pemulihannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan mencetak kader-kader penyuluhan yang ada di masyarakat ini, nanti masyarakat juga proaktif, misalnya pada tingkat RW, warga kampung, ada penyuluhnya. Nah, jadi tidak harus BNN lagi yang menyuluh ke situ, tidak harus lagi Pak Sopian lagi ke situ, ya kan? Karena ketergantungan anggota juga ya, Pak. Keterbatasan anggaran negara dan semua. Jadi karena bahaya narkotika ini adalah merupakan ancaman yang sangat mendesak dan sangat berbahaya, Presiden katakan. Jadi semua harus peduli dan membuka mata dan membuka hati untuk melaksanakannya. Jadi bukan tugas-tugas kita semua, tapi ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita dan masyarakat semua. Jadi semua instansi, baik misalnya contohnya RRI Tanjung Pinang juga boleh di lingkungan RRI nanti dilakukan agen relawan Satgas Narkotika di lingkungan kantor, ada penyuluhnya, ada kegiatan-kegiatan pencegahannya di karyawan, karena bagaimanapun kita lembaga pemerintah maupun swasta itu juga tidak bisa dikatakan tidak bisa, ibaratnya tidak mungkin tidak terlepas juga dari ancaman ini. Karena narkotika ini tidak memandang umur, tidak memandang status, jenis kelamin, keyakinan agama, religi, kemudian juga jabatan. Nah, seperti itu.
Jadi semua orang masih bisa menjadi korban penyalahguna. Jadi dengan tanggapan saya dengan adanya Kampung Tangguh ini sangat baik dan sangat bagus, dan BNN pun ikut mendukung itu. Dan makanya kita bekerja sama dari Polres, apa yang dibutuhkan kita akan berikan juga apa yang kami berikan di dalam program Kelurahan Bersinar. Itu sebagai bentuk dukungan ya Pak? Iya, jadi mungkin yang di Polri belum ada, yang di BNN ada, seperti contohnya membangun agen pemulihan, kemudian intervensi berbasis masyarakat, ya kan, kemudian juga ada KIE, komunikasi, informasi dan edukasi, kemudian ada juga kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam UMKM-nya, dan ini semua bisa kita berikan dengan dukungan dari keterlibatan pemerintah daerah. Jadi ini bukan program Polri, bukan programnya, tetapi programnya kepala daerah menyambut ini untuk diaplikasikan dan diberikan kepada masyarakat yang telah mempercayakan kepada kepala daerah untuk dipilih dan menjabat untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan masyarakat dan keselamatan di masa akan datang. Seperti itu. Baik Pak, sejauh ini kan perlu keterlibatan masyarakat ya, bukan hanya aparat penegak hukum aja. Nah, sejauh ini bagaimana Pak peran serta masyarakat terhadap pemberantasan narkoba ini? Apakah mereka cukup proaktif kah, atau kadang-kadang kan mereka tahu tapi banyak diam gitu ya, daripada nanti mereka ikut terlibat takut jadi saksi atau dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak? Ya, jadi perlindungan hukum buat mereka. Sejauh ini saya lihat sebagian masyarakat sudah banyak yang proaktif. Contohnya tadi di desa ini Teluk Sasa ini cukup bagus dan mereka responsif dan mereka semangat gitu loh. Karena mereka peduli akan anak-anak cucu mereka ke depan. Karena mereka peduli akan masa depan generasi mereka, keturunan mereka. Jadi mereka sangat bersemangat untuk program ini, dan ini bagus, Jadi hanya kadang ada sebagian pemerintah daerah yang hanya sebagian ya tanda tangan saja, tetapi di dalam kegiatan program daerahnya, dimasukkan ke dalam program jangka menengah RPMJ pemerintah daerahnya tidak dimasukkan. Ini merupakan gambaran bahwa keseriusan pemerintah ada atau tidak di situ. Mungkin penganggarannya, karena kegiatan ini kan kegiatan non-DIPA, non-anggaran ya. Terus kita melibatkan masyarakat untuk terlibat dari penyuluh, di agen pemulihan, itu kan masyarakat juga perlu waktu untuk bekerja mencari nafkah. Nah, pemerintah daerah mungkin memberikan terobosan kegiatan dalam bentuk insentif sedikit bagi masyarakat yang punya hati untuk peduli, dan mereka juga diberi reward sedikit untuk meluangkan waktu mereka untuk menjadi pembina bagi masyarakat yang lain. Jadi itu harus sudah diapresiasi oleh kepala daerah lewat dinas-dinasnya. Itu salah satu bentuk dukungan juga ya kepala daerah terhadap pemberantasan narkoba tentunya. Karena kan mereka yang harus melindungi masyarakatnya ya. Yang memilih dia waktu itu memberikan suaranya. Seperti itu. Jadi itu yang menjadi perhatian BNN ya saat ini, karena kurangnya perhatian dari kepala daerah terhadap pemberantasan narkoba. Ya, aplikatif secara nyata di lapangan. Kalau secara administrasi sudah bagus. MOU dan lain sebagainya sudah jalan bagus, ya. Tapi penindakannya di lapangannya ini aplikatif buat masyarakatnya agar ditingkatkan lagi. Baik. Itu masukan yang sangat berharga ya. Mungkin dari BNN buat kepala daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau tentunya. Baik, kita juga akan mengajak nih pendengar kita Pak untuk bergabung bersama kita. Mungkin ada masukan-masukan yang ingin disampaikan juga oleh para pendengar kita pagi hari ini. Silakan di line telepon kita 0771444950 atau di WhatsApp kita di 0811778980. Tapi setelah yang satu ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Oke, baik, kita masih di Dialog Tanjung Pinang pagi ini. Topik kita Kampung Tangguh Bebas Narkoba. Kita buka line telepon ya buat masyarakat yang ingin bergabung, silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak narasumber dan Mas Aryo. Iya, waalaikumsalam. Dari Pak Nasrun, Jalan Kota Piring, Tanjung Pinang. Pak Nasrun di Kota Piring, Tanjung Pinang. Silakan Pak Nasrun. Terima kasih. Ya Pak narasumber, saya menyambut baik Kampung Narkoba ya. Banggut betul menyangkut baik. Ini untuk bisa menekan ya pengedaran narkoba. Tapi bagaimanapun narkoba itu tanggung jawab dunia, negara. Ya. Negara itu ada masyarakatnya, yaitu pemerintah, aparat, juga masyarakatnya, mereka ekonomi kelas atas, menengah, sampai ke bawah. Betul. Jadi pemerintah, masyarakatnya ke bawah, kita sama gotong royong, patuh pada aturan, ya insya Allah lah kita bisa tekan. Tapi bagaimana narkoba ini tetap akan ada, tak akan bisa habis selagi manusia masih ada. Tapi kita tetap optimis, bahkan bisa tekan. Sosialisasi yang tadi diakan oleh narasumber bagi reward yang yang beraktivasi mengambil peduli terhadap narkoba, pemerintah daerah ngasih reward lah, baik insentif secara bagaimana lah untuk motivasi dengan bagaimana narkoba ini bisa ditangkap. Dan kita harapkan pada negara cukong-cukong narkoba ini dan juga bandar-bandar itu sangat sedikit sekali ditangkap. Yang tangkap pengedar, pemakai. Tapi kita harapkan, ya percayalah, mudah-mudahan backing ini narkoba ini walaupun bintang 3 kita bisa aktif, mohon maaf ya, bisa aktif lah dengan aturan. Semoga aturan-aturan ini kita bisa tegakkan. Bagaimana aturan tetap di nomor 1 dalam menjadi tugas bisa terkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya Pak Nasrun pagi hari ini. Luar biasa nih dukungan dari Pak Nasrun ya. Mudah-mudahan memang seperti ini masyarakat kita. Baik, di belakang Pak Nasrun silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sama siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arjo Wisnu. Iya. Saya Pak Rasino dari Kijang. Oh, Pak Rasino nih di Kijang. Oke, kebetulan warga Kijang. Silakan Pak Rasino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dari Polri Jalan PNN ya. Iya. Bapak narasumber. Ya. Jadi terkait dengan Kampung Tangguh Bersih Narkoba, menurut saya memang bagus. Barangkali untuk memberi contoh kepada kampung-kampung lain, saya kira mohon penjelasan apakah ada mungkin sedikit anggaran atau misalnya walaupun relawan tapi mungkin dia kan perlu minum, perlu makan ya, atau ada memang swadaya masyarakat sumbangan dari pemerintah kan gitu, misalnya pembuatan pos-pos pengawasan dan screening orang-orang yang keluar masuk. Nah, kemudian bagaimana menyeleksi masyarakat khususnya kaum muda ya, mengingat narkoba mudah diselipkan di bagian tubuh atau pembungkus makanan maupun kendaraan. Dan ini Bintan ini kan Kepulauan Riau adalah merupakan pintu masuk barang-barang ilegal termasuk narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rasino di Kijang tadi. Baik, di belakangnya Pak Rasino. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, sama siapa Pak? Tolonde di Kampung Bulang Laut. Kampung Bulang. Kampung Tolonde ada kampung bebas narkoba? Ya, saya rasa mungkin kategori seperti ini kampung kami ini mungkin Bapak polisi itu tahu. Memang daerah kami sering tertangkap narkobanya. Bahkan ada yang masih ditahan. Nah, jadi mudah-mudahan kegiatan seperti ini lebih giat lagi Kapolres ataupun polisi BNN untuk pencegahan supaya barang haram ini jangan beredar daerah kami lagi. Itu pertama. Kedua, juga mengajak semua masyarakat kita ini harus sadar
pergaulan anaknya itu sendiri. Jangan dibiarkan saja apabila bawa uang banyak, senang hati, tetapi uang itu uang dari mana harus kita selidiki. Nah, penjelasan dari BNN nanti atau polisi kita ini itu sangat baik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Londe tadi di Kampung Bulang ya. Mungkin ada lagi telepon yang berikutnya. Silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Jalan Jawa, Pak. Ibu Sinta ya? Oh ya, silakan Iya. Ibu Sinta. Kalau saya ya di Jalan Jawa kemarin banyak sekali tertangkap. Jadi saya mohon kalau bisa RT RW itu rumah yang kos-kosan itu yang tidak maksudnya ada yang kos gitu kan, tidak melapor ke RT, kadang dia hanya datang beberapa minggu itu pergi lagi. Jadi pihak terkait lah kalau bisa melihat banyak di sini rumah kos-kosan yang tidak mendaftar dari RT. Biasanya kan banyak kerja lain. Jadi kalau bisa tuh pihak yang berwajib kalau bisa katanya dulu sudah ada untuk petugas ya untuk di daerah ini. Saya benar tapi belum ada nampak gitu Pak. Bukan hanya juga dan bilang ini bersih daripada narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Sinta di Kampung Jawa tadi ya. Mungkin ada lagi satu penelpon lagi ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa Pak? Sama Pak Ngajong di Batu Lapan. Pak Ngajong, silakan Pak Ngajong. Memang kalau berbicara tentang narkoba ini memang ibarat gunung es ini agak susah, enak. Cuma saya terfokus kepada pegawai aparatur sipil negara lah, baik yang ASN-nya, P3K-nya atau yang honorernya. Itu kalau bisa keterlibatan pemerintah kepala daerah itu harus besar dalam hal ini, karena kalau bisa itu bisa menganggarkan lah setiap tahun atau 2 tahun sekali itu untuk mengetes tes aparat itu tes urin. Karena ini kalau di Kepulauan Anambas itu setiap tahun itu dianggarkan. Karena ada anak saya juga ada di sana, setiap tahun itu ketemu 1-2 orang dapat. Cuma yang jadi masalahnya harga sticknya itu mungkin yang agak tinggi. Jadi kepada BNN itu cobalah harga barang itu supaya jangan terlalu tinggi. Jadi tidak mengeluar kocek besar APBD. Itu kalau bisa kan dari APBD itu nanti anggarkan oleh APBD akan berapa ribu ASN itu kan. Kan itu. Yang kedua, setiap dapat itu direhabilitasi. Karena narkoba ini kan sudah lama. Kalau menurut saya ini, kalau udah dapat itu, kalau ASN, baik PTT honorer atau P3K, itu tak usah direhabilitasi. Langsung kita binasakan saja. Kalau dulu oke lah dari awal. Sekarang tak ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, udah tak ada lagi. Dapat sikat. Langsung selesaikan aja gitu ya? Langsung selesaikan saja. Secara adat gitu ya? Iya, mungkin itu sarah pendapat saya. Mudah-mudahan ini bisa ditanggapi oleh Bapak narasumber. Terima kasih. Nanti kita tunggu jawaban narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu. Benar-benar mungkin kita mau kasih kesempatan dulu untuk Pak Herianto dulu menanggapi ini. Nanti baru disambung dengan Pak Sofian. Silakan Pak Herianto. Dari Pak mana nih? Pak Nasrun dulu. Pak Nasrun ya? Iya, kerjasama semua pihak. Ya, jadi Pak Nasrun ini cukup bagus ya. Coba masyarakat seperti Pak Nasrun semua ini kita sebagai aparatur pemerintah juga sangat berbangga punya masyarakat yang sangat peduli ya. Dan yang beliau sampaikan bahwa memang ini tanggung jawab kita semua. Ya, perlu reward sebagai motivasi masyarakat biar mau bergerak gitu loh. Betul, karena bagaimanapun masyarakat ini seperti saya sampaikan tadi punya anak istri, punya waktu untuk mencari nafkah ya. Apa salahnya kalau bagi masyarakat yang peduli dan aktif untuk memikirkan masyarakat yang lain untuk agar selamat dari bahaya pencegahan narkoba, apakah dia menjadi
penggiat yang mengajak seluruh masyarakat untuk bisa menjadi penyuluh, aware kepada masyarakat yang untuk memberikan pengetahuan dan sebagainya. Ya, itu sangat baik dan perlu diberi reward. Ada satu contoh itu yang salah satu kelurahan Kibing yang ada di Kota Batam itu cukup berhasil ya. Masyarakatnya seperti Pak Nasrul ini. Jadi mereka tuh peduli ya, karena mereka pernah kejadian di sana itu anak-anak mereka menjadi penyalahguna lem. Oke. Jadi anak-anak tuh nggak pergi sekolah, malah masuk ke ruko kosong untuk menggunakan lem itu dihirup. Jadi dari orang tua warga semua itu merasa peduli dan akhirnya mereka menggandeng BNN untuk bagaimana diarahkan supaya mereka bisa ikut serta memberantas penyalahguna ini. Jadi akhirnya dari BNN itu membantu mereka untuk membentuk satgas relawan anti narkotika. Karena bagaimanapun ini kan bukan narkotika tetapi penyalahgunaan obat-obatan atau kimia, bahan kimia. Ya. Baik itu penyalahgunaan obat-obat yang ada di warung-warung ya, dalam penggunaan yang overdosis itu juga penyalahgunaan obat-obatan. Jadi mereka kita bina dan berikan edukasi kepada orang tua ini untuk bisa menjadi relawan. Dan akhirnya mereka punya rompi ya, mereka inisiatif, mereka punya rompi, punya pos. Akhirnya mereka punya program kerja. Salah satu adalah merazia ruko-ruko kosong itu, betul, yang ada di lingkungan perumahan mereka. Dan sampai hari ini alhamdulillah semua sudah bersih. Dan juga mereka setelah bersih itu mereka tidak hanya diam, mereka membuat program penyuluhan ke sekolah-sekolah di lingkungan kelurahan mereka. Jadi mereka menjadi pembina upacara, mereka menjadi penyuluh di sekolah-sekolah SD, SMP maupun SMA di sana dan diundang oleh para kepala sekolah. Dan akhirnya mereka juga mendapat penghargaan pada tingkat nasional oleh Kepala BNN sebagai salah satu kelurahan yang bersih dari narkotika. Itu betul, itu sebuah the real kepedulian tuh ya, sampai segitunya gitu kan. Nah sebenarnya bisa dilakukan ya, sama RT RW setempat gitu ya kan, di wilayahnya tuh banyak ruko-ruko kosong yang harus diawasi. Kita kan nggak tahu ya, rumah-rumah kos tadi kayak yang Ibu Sinta sampaikan tadi. Nah terus kata Pak Nasrul, ini kenapa sih bandar-bandar besar itu sulit ditangkap gitu? Sementara yang ketangkap tuh hanya bandar-bandar kecilnya, kurir dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Polri maupun BNN sedang berusaha ya, tapi di media massa sekarang ini baru ada heboh bahwa penangkapan para kurir-kurir yang cukup besar ya, dan itu memang dari 2 tahun yang lalu sudah dilaksanakan ya. Jadi jaringan Freddy ini sudah diidentifikasi dan dilakukan penindakan, dan jumlah semua itu tidak sedikit, hitungan ton sudah diamankan, dan laporan polisinya sudah hampir 900-800 lebih laporan polisi, dan itu semua jaringan dia. Dan sekarang lagi dilakukan pengejaran oleh aparat penegak hukum, dan itu memang tugas aparat penegak hukum. Tidak bisa masyarakat bisa dilibatkan dalam pemberian informasi aja ya. Seperti itu. Jadi bukan hanya itu, dan kita sudah melihat bahwa oknum-oknum anggota Polri yang berpangkat jenderal pun sudah ditindak juga. Jadi ini bentuk keseriusan Bapak Kapolri dalam menindak ini. Jadi yang secara internal pun tetap ditindak walaupun berpangkat yang lebih tinggi seperti itu. Kita jadi tahu sekarang kan banyak juga ya keterlibatan oknum anggota Polri. Seperti itu. Yang memuluskan kerja mereka juga begitu ya, Pak. Jadi itu sudah ditindak semua, dan sampai saat ini tetap menjadi atensi dari Bapak Kapolri untuk seluruh personilnya. Jadi sudah bagus kalau kami lihat. Baik. Jadi mungkin jaringannya yang benar-benar terorganisir ya Pak, sehingga sulit untuk menangkap bandar besar ini. Jadi ya, Pak? kita bersyukur bahwa saat ini sudah mulai terbongkar ya, semua sudah, barang bukti sudah disita, pelaku-pelaku sudah ditangkap semua, dan ini sedang bekerja sama dengan negara-negara tetangga dalam sudah menerbitkan red notice untuk Interpol di tingkat kepolisian internasionalnya. Jadi memang gembongnya ini sedang dicari oleh identitasnya udah ketahui gitu kan? Sudah. Mudah-mudahan ini kita doakan semoga ini berhasil lah ya Pak ya. Nah untuk masyarakat sendiri Pak, ini kan kadang-kadang masyarakat ini punya ketakutan sendiri gitu ya. Kalau ingin melapor takut karena ini kasusnya kasus besar, bandarnya juga nekat gitu kan. Maka perlindungan hukum terhadap mereka itu bisa mendatangkan bahaya buat mereka. Nah ada perlindungan hukum nggak Pak buat mereka yang melapor, masyarakat yang melapor gitu Pak Sopyan? Jadi begini, kalau sifatnya perlindungan pasti segala informasi yang diberikan oleh masyarakat itu pasti kita tampung dan kita pelajari. Saya ambil satu contoh, kemarin di Polres Bintan itu ada melakukan penindakan ya
di suatu desa, saya nggak bilang desanya karena nggak fair di sini. Suatu desa itu murni informasi dari masyarakat. Gimana untuk melindungi ke masyarakat ini dah. Sampai kan kalau Polri sekarang itu kan sampai ke tingkat desa. Mereka ada forum tingkat RT RW. Mereka boleh menyampaikan boleh di forum itu. Bahkan yang terakhir ini ada kami penindakan 1,3 kilo di Bintan. Itu pure memang dari masyarakat berdasarkan seperti yang Ibu Sinta tadi, kos-kosan, cek mencurigakan, itu murni. Ada masyarakat melapor ke Pak RT, orang ini kok mencurigakan gitu. Karena kita ada punya polisi di tingkat desa Babin, mereka curhat ke Pak Babin. Jadi warga curhat ke Pak Kepala Desa, ke Pak RT ke curhat ke Pak Babin. Nah, Pak Babin lapor ke kita dalami. Nah, gimana supaya informasi atau masyarakat ini kita terlindungi? Nah, akan kita edukasikan bagaimana supaya dia tidak akan tampil, supaya identitasnya tidak teridentifikasi, dirahasiakan. Bahkan karena berikutnya setelah itu kita ketemu pun akan kita nggak di tempat dia, tempat tersembunyi. Jadi melalui Babin, sehingga kalau warga dengan Babin kan biasa. Tapi kalau warga dengan petugas BNN atau narkoba, orang jadi bertanya kan. Nah, ini biasa kan. Alhamdulillah sampai saat ini sepengetahuan kami juga kami kasih kontak person jika ada hal yang membahayakan dia dan Babin terungkap. Murni pure itu dari hanya seperti Bu Sinta tadi, tolong cek kos-kosan, kalau ini enggak ada orang luar kok sering masuk, kami nggak biasa lihat orang ini sering-sering ke sini, hanya itu aja. Itu Polri tetap melakukan penyelidikan langsung gitu. Tetap ya. Nah, itu tadi kita sangat berterima kasih kepada antusiasnya warga untuk untuk ikut peduli dengan lingkungan. Lingkungan, ini tidak biasanya gitu. Mungkin karena kita karena kesibukan hari-hari, yang polisi terdekat itulah Pak Babin. Karena di desa-desa ada Pak Babinsa, ada perangkat RT RW, bahkan sampai ke desa, supaya jika ini ada arahnya juga mencurigakan, ya nanti mungkin bisa face dulu, yang sehingga identitas tidak terpublikasi. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin terkait pemberantasan narkoba itu di tingkat ASN, ya, keterlibatan kepala daerah untuk tes urin dan sebagainya, itu seperti apa, Pak BNN? Jadi untuk pemerintah sendiri, kalau saya lihat ya di Tanjung Pinang dan daerah-daerah lain seluruh Indonesia, memang lewat instruksi Presiden itu sudah diarahkan untuk menyisihkan 5% dari anggarannya setiap OPD untuk dilakukan anggaran untuk digunakan untuk tes urin pada seluruh pegawainya. Dan itu sudah menjadi program tetap ya. Jadi masyarakat juga perlu mengetahui bahwa ini sudah berjalan, dan juga pemerintah daerah lewat dinas-dinas OPD-nya juga merangkul BNN untuk hadir untuk melakukan tindakan tes urin tersebut pada seluruh pegawainya, dan ini cukup bagus dan sudah berjalan, dan ini sudah tidak ada masalah lagi sejauh ini. Tinggal hanya melaksanakan program memasukkan dalam RPMJ setiap program tingkat daerah untuk program-program seperti Kampung Tangguh dan Kampung Bersinar itu. Untuk proses rehabilitasi sendiri seperti apa, Pak? Mungkin rehabilitasi ini kan kadang-kadang ada masyarakat yang ingin melaporkan mungkin anaknya yang ingin direhab karena kecanduan narkoba, itu apakah ditahan atau prosesnya seperti apa, Pak? Rehabilitasi ini karena banyak persepsi dari masyarakat yang suka salah nih. Masih ada ketakutan. Iya. Jadi ini kesempatan yang bagus ya. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Bintan dan Tanjung Pinang bahwa untuk rehabilitasi kepada masyarakat yang secara sukarela membawa anggota keluarganya atau tetangga atau keluarga jauhnya dan atau temannya, sahabatnya juga, langsung saja ya, kalau mereka mengetahui bahwa ada teman mereka, keluarga mereka yang menjadi korban penyalahguna narkotika, langsung saja diantarkan ke BNN untuk kami berikan pelayanan rehabilitasi lewat screening dan sebagainya. Dan ini Rp0 ya. Kenapa Rp0? Karena ini dari anggaran negara yang tidak lain dari adalah pembuatan surat, salah satunya adalah surat SKHPN, surat bebas narkoba. Ya, jadi kalau masyarakat bikin bebas narkoba ke BNN berarti
itu berarti juga mendukung program pemerintah untuk memberikan rehabilitasi gratis kepada masyarakat setempat. Nah itu, jadi sudah informasi ini sudah saya sebarkan ke kurang lebih 218 majelis taklim yang di Tanjung Pinang, ya, dan kita tempel, ada barcode-nya, ada layanan di situ, tinggal diakses lewat handphone. Ya, nanti kalau mau minta dilayani tinggal akses, kemudian laporkan, di inbox sampaikan, kemudian ambil nomor antri, dan habis itu silakan datang ke BNN untuk kami layani, dan itu gratis ya, baik rehab rawat jalan ataupun nanti untuk level pecandu narkoba yang tingkat sedang maupun tinggi, itu akan kita berikan pelayanan rawat inap di lokal rehabilitasi di Kota Batam, dan itu standarnya internasional, ISO. Standar kelasnya ISO, dan situ sangat bagus. Bukan ada bukan ini. Kalau masyarakat sekarang berpikir, oh rehab itu macam ditahan di penjara. Tidak. Mungkin seperti itu. Fasilitasnya enak. Dibayanginnya mungkin, wah ditahan, dimarah-marah, nah, jadi ini perlu saya sampaikan pada seluruh masyarakat, lapisan masyarakat. Jadi rehabilitasi yang kita berikan itu, yang rawat inap itu cukup berstandar luar negeri. Jadi di sana ada tempat tidur, ruang makan, makanan disediakan, obat-obatan disediakan, piket dokter 24 jam yang sudah ahli di dalam penanganan pemulihan dalam pecandu narkoba, ya. Kemudian juga di sana akan dibekali ilmu keagamaan, kemudian keterampilan usaha dan lain sebagainya. Jadi satu hari itu selama mereka di rehabilitasi itu penuh kegiatannya, dan itu sangat bermanfaat. Jadi bukan hanya disuruh makan tidur, olahraga, makan tidur, enggak. Jadi mereka dibekali ya, jadi mereka diajari memimpin, memanage ya, dan mereka rapi ya. Jadi saya di sana itu mereka berpakaian rapi, berdasi, jadi mereka bisa memimpin teman-temannya, memanage kegiatan dan sebagainya. Jadi cukup memberdayakan mereka agar mereka dipersiapkan ketika nanti mereka sudah selesai rehab, mereka mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, dan mereka merasa bahwa mereka itu bukan sampah masyarakat dan menjadi aib bagi keluarga mereka atau masyarakat lain. Nah ini juga kami perlu sampaikan bahwa saudara kita, teman-teman kita yang sudah menjalani rehabilitasi itu diminta agar pada masyarakat lingkungan setempat yang akan menerima dia agar bisa menerima dengan baik, karena dia bukan aib lagi. Ya, dia bukan sampah masyarakat, tapi dia akan menjadi berfungsi karena dia dibekali ilmu untuk berwirausaha. Bisa saja nanti suatu saat dia akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat, dan itu jadi positif sekali kegiatan rehabilitasi itu. Oke, Pak Eri masih bersama kami, Bang Eri? Ya, masih. Oke, siap Bang Eri, terima kasih. Mungkin tadi ada pertanyaan juga nih terkait pengawasan ya, tempat-tempat kos, kontrakan dan lain sebagainya. Ini kan tempat-tempat yang rawan gitu menjadi tempat peredaran narkoba juga. Nah, dari selaku kepala desa Teluk Sasa sendiri, pelaksanaan ini seperti apa, Pak Eri? Kalau untuk sesi keamanannya kita sih memang melibatkan seluruh jajaran kelembagaan desa. Seperti tentunya mungkin di sini yang paling utama ya RW, ya para RT, Babin Kandipmas, semua keterlibatan tentunya dalam kegiatan tersebut, karena mengingat bahaya narkoba tersebut memang harus diawasi dari seluruh unsur jajaran atau seluruh pihak. Ya, untuk sampai saat ini berjalan harus bagaimana runutannya. Memang dari pihak Babin Kandipmas memberikan saran ya, hal-hal sebagai sebuah pengawasan yang memang cukup ketat tentunya ke semua jenis rumah kos atau tempat tinggal, jenis homestay yang ada, mungkin seperti itulah. Iya. Oke, ada keluhan-keluhan nggak sih dari masyarakat terkait penanggulangan narkoba ini, Pak Eri, yang disampaikan terhadap pemerintah gitu melalui kepala desanya? Kalau untuk sampai saat ini tentunya ya seperti biasa, paling sharing dari beberapa warga atau tokoh masyarakat yang menyampaikan, maksudnya agar supaya desa kita senantiasa aman dari peredaran narkoba, atau mungkin tentunya untuk seluruh bentuk dari narkotika seperti itu. Iya. Oke, apa yang diinginkan dari pemerintah sendiri terkait peredaran narkoba? Apa pencegahan narkoba di desa Teluk Sasa sendiri? Ya, pencegahannya secara memang kita melihat orang-orang baru yang mungkin hadir di desa kita tanpa sepengetahuan kita, mungkin tanpa keperluan, dan kita itu cukup mengawasi bersama itu. Apalagi sekarang sudah terlampir, terdata
Pulau Sasa, desa Kampung Tangguh Narkoba berada di Pulau Sasa. Jadi semakin mawas diri sebenarnya sebagaimana kita sama-sama support untuk pendampingan untuk sama-sama mengawasi lah seperti itu. Oke. Selain narkoba kan ada obat-obatan kimia juga nih yang tadi disampaikan seperti lem, obat-obat lain yang digunakan berlebihan gitu kan. Nah, ini ada pengawasan dari kita selaku kepala desa terhadap warung-warung mungkin. Biasa kan yang jualnya di warung-warung nih yang memberikan lebih diberikan pemahaman atau seperti apa gitu terhadap warung-warung ini? Ya mungkin dari sesi sosialisasi mereka juga pemahaman seperti kita pernah terjadi juga salah satu memang rawannya seperti jenis obat batuk ya, jenis obat batuk yang memang bisa dikonsumsi mungkin secara harga mungkin bisa terjangkau dengan anak-anak ya. Habis itu kita nggak yakin juga mereka gunakan untuk berlebihan gitu kan. Iya, jadi kan intinya seperti lem, seperti obat batuk, intinya kita juga sama-sama mengawasi dan memberikan pemahaman mungkin sebagian di warung-warung dan mereka sendiri dari warung-warung juga mengetahui bahwasanya dengan jumlah atau dosis yang berlebihan tidak diberikan kan seperti itu. Oke, jadi memang harus diberikan pemahaman seperti itulah ya. Setelah dibentuk Kampung Tangguh Bebas Narkoba, tentu tanggung jawabnya lebih besar nih, Bang Eri, terhadap pencegahan narkoba sendiri. Iya, istilahnya memang setelah terbit tentunya dari penghargaan suatu award ya kan, penghargaan Kampung Tangguh Narkoba, dan kita di sini memang dari pemerintah desa dan semua kelembagaan lebih itunya memang lebih dalam penanganan pengawasan gitu. Karena untuk menghindari kita memang tidak meminta, tetapi jangan sampai ada hal itu terjadi lagi di desa kami, tentunya di Kampung Tangguh Narkoba di Desa Pulau Sasa. Oke, yang pasti ini jadi beban apa enggak nih dikasih tanggung jawab seperti ini nih? Iya, yang jelas beban ya, bagaimanapun sedikit beban ada, wajar menurut saya karena penghargaan itu adalah sebuah tanggung jawab, award itu adalah sebuah tanggung jawab dari pemerintah desa sendiri, dan tentunya kita sebagaimana saling dengan kelembagaan desa saling berdampingan untuk sama-sama mencegah hal itu terjadi gitu. Oke, baik Bang Eri, terima kasih waktunya udah bersama RRI, Bang Eri. Iya, sama-sama. Ya, sehat selalu ya Bang. Amin. Tetap semangat Bang. Iya. Oke, terima kasih. Baik, mungkin ke Bang Sofian dulu. Bang, kan kita udah bentuk nih di Pulau Sasa ya. Tapi kalau masih ada kedapatan ada peredaran narkoba di situ tuh jadinya apa? Apa kita cabut statusnya atau seperti apa? Dengan terpilihnya Kampung Bebas Narkoba di Desa Teluk Sasa itu seperti Pak Heri tadi bilang, itu suatu amanah ataupun suatu tanggung jawab bersama. Nah, seperti Kampung Bebas Narkoba ini ternyata ini adalah salah satu desa yang belum tersentuh karena dari BNN sudah ada program Kampung Bersinar. Jadi insya Allah untuk di desa-desa satu Kabupaten Bintan ini ataupun di Pulau Bintan ini lambat laun akan terpenuhi lah, di samping ada Kampung Bebas Narkoba, Kampung Bersinar. Nah, untuk jika ada peredaran itu, namun peredaran itu tidak mengandang waktu, tempat, kampung narkoba, mau dimanapun tetap pasti kemungkinan ada, kemungkinan besar ada. Nah, tapi dengan intensitas kita yang tinggi melakukan sosialisasi dengan kepedulian masyarakat ini membuat mereka berpikir dua kali. Wah, karena ada pengawasan tadi ya. Wah, ini orang-orang di sini pada paham semua ini. Nah, itu kan kita membuat sadar narkoba lah. Gitu. Karena alhamdulillah kemarin kita sudah ada membentuk juga yang seperti Pak KBNK bilang, kami di Pulau Bintan itu ada membentuk duta. Duta Kampung Bebas Narkoba itu seluruh anak-anak SMA 1 Kabupaten Bintan. Nah, jadi mereka ini kan juga bertinggal akan menyebar. Setidaknya mereka paham. Oh, ini mencurigakan, oh ini narkoba, ini apa enggak. Bahkan yang lebih kemarin yang terbaru kita di kawasan Lagoy, kita ada membentuk Satpam sebagai relawan Kampung Bebas Narkoba di kawasan wisata. Jadi setidak-tidaknya daerah kita ini sudah seluruh sektor, semua lini sektor sudah kita blok lah. Nah, semoga tidak ada lagi lah penangkapan atau pengungkapan di desa-desa, khususnya desa binaan Kampung Bebas Narkoba ataupun desa yang bersinar ini. Kalau penggunaan narkoba itu ketahuan nggak sih? Gayanya atau apanya, tindak tanduknya gitu, bisa kita lihat nggak sih kalau dia tuh ini pengguna nih kayaknya gitu? Kalau ada ciri-ciri khususnya gitu nggak Bang?
Sebenarnya ciri-ciri itu ada, tapi itu hanya petunjuk saja. Petunjuk ya. Nah, kalau kadang-kadang kan pengguna narkotika ini kan agak mirip-mirip dengan orang kena flu. Agak mirip-mirip sih. Apa cara-cara dia, tapi kan itu hanya petunjuk saja, tidak bisa kita mempersepsi oh ini pengguna, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah kita juga kalau ya, pengguna narkotika ini kan banyak pembuktian, salah satu dengan tes urinnya, kemudian petunjuk-petunjuk yang lain, mungkin bisa kita dapatkan ada padanya itu mungkin instrumen barang alat-alat yang digunakan sehingga bisa mengkonsumtif gitu loh. Tapi polisi boleh ya menindak kira-kira orang ini mencurigakan gitu? Ya kalau kita semua orang yang mencurigakan pasti kita akan lakukan interogasi awal dulu, kita amankan dulu. Ya jika ada hal-hal yang mengarahkan kepada pengguna atau peredaran pasti kita amankan. Oke, baik. Ini waktunya udah mau selesai ya Bang Sofyan. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan, silakan. Oke. Kesempatan yang baik ini kami dari jajaran Polres Bintan, khususnya jajaran Satres Narkoba Polres Bintan, mohon kerjasamanya kepada warga Bintan dan khususnya Kampung Bebas Narkoba tetap semangat, tetap semangat untuk menjadi duta ataupun contoh-contoh bagi kampung-kampung yang lain. Untuk mari bersama-sama kita hanguskan narkoba di bumi ini, khususnya di Kabupaten Bintan. Terima kasih. Oke, baik Bang Sofyan. Pak Irianto silakan closing statement. Mungkin sebelum saya closing statement, saya sampaikan tambahan satu lagi bahwa kepada masyarakat yang ingin rehabilitasi ya, jadi BNN juga menjamin keamanan mereka dan tidak akan dipidana secara hukum. Dan kerahasiaan data pribadi mereka pun akan kami jaga dengan baik secara privasinya. Dan yang paling penting yang kedua adalah munculnya para pecandu narkoba itu sebenarnya dimulai dari bagaimana orang tua membina keluarganya dengan baik, menjaga komunikasi dan membina anak-anaknya dengan baik. Jaga keharmonisan keluarga, hubungan anak dengan orang tua, sehingga tidak ada anak-anak yang hancur hati yang akhirnya keluar dan lebih nyaman di luar bersama komunitas yang salah, sehingga itu yang akan menjadi sasaran bagi pengedar narkotika. Closing statement saya singkat saja, mari kita bersama perangi narkoba, menjadikan kota Bintan dan Tanjung Pinang yang bebas dan bersinar bersih dari narkotika. War on drugs. Baik, terima kasih Kombes Pol Herianto SE, Kepala BNN Kota Tanjung Pinang. Sama-sama. Pak Ibtu Sofyan Ridaysa MH, Kasat Narkoba Polres Bintan. Terima kasih sudah bersama RRI pagi ini. Bang Heri Sumbiring Kembaren, Kepala Desa Teluk Sasa Kabupaten Bintan. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Aryo Wisnu pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.